Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayahanda, ibunda, jamaah Jannah Firdaus dimanapun anda berada. Masih seputar Ramadan, di mana kita tahu bersama bahwasanya Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bulan ketika Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Bahwasanya syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Di bulan suci Ramadan ini Allah turunkan Al-Qur'an. Hudan lin-nas, petunjuk untuk seluruh manusia, bukan hanya kepada muslim, bukan hudal lil muslim, ya, bukan hanya kepada orang Islam itu sendiri, tapi hudal linnas, petunjuk bagi semua umat manusia yang mengaku manusia, itu bisa menjadi petunjuk untuknya. Makanya berapa banyak ilmuwan, ilmuwan barat, ya, ataupun dimanapun berada, Eropa, itu masuk Islam setelah meneliti Al-Quran. Ya, yang tadinya niatnya ingin mencari kejelekan Al-Quran, malah dapat hidayah. Maka teman-teman, yang jadi pertanyaan untuk kita semua, apakah Al-Quran sudah benar-benar hidup di hati kita? Ya, banyak di antara kita membaca Al-Quran mungkin, tapi belum menjadikannya sebagai teman dalam kehidupan sehari-hari. Ya, padahal Al-Quran bukan sekedar bacaan, melainkan cahaya yang mampu menghidupkan hati kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Bahwasanya itu Allah turunkan Al-Qur'an itu sebagai syifa, sebagai obat untuk kita semua, sebagai obat untuk hati kita. Ada yang mengatakan bukan hanya untuk kepada hati saja, kepada yang batin saja, tetapi mengobati yang lahir juga. Ya, maka teman-teman, jangan sampai kita ini jauh daripada Al-Qur'an. Jangan sampai. Kalau hati sudah jauh daripada Al-Quran, lalu mau menghidupkan hati kita dengan apa? Ya, karena Al-Quran ini adalah ungkapan atau cerita dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin ngobrol dengan kita. Itulah Al-Quran. Ya, jadi jangan sampai kita jauh dari Al-Quran, karena pasti akan gelisah. Ya, karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Jadi hati bisa menjadi tenang itu ketika hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara mengingat Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan membaca Al-Qur'an. Ya, hati yang dekat dengan Al-Qur'an itu pasti akan lebih tenang, lebih kuat, dan juga pasti lebih optimis, lebih terarah. Ya, karena apa? Ada tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan itulah hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk juga supaya kita tahu mana yang halal, mana yang haram. Ya. Jadi Ramadan adalah waktu terbaik untuk berinteraksi dengan Al-Quran, untuk bersahabat dengan Al-Quran. Bukan hanya memperbanyak tilawah, tetapi juga meluangkan waktu untuk mentadabburi maknanya, ataupun menghadiri banyak kajian. Di situlah kita banyak mendengarkan tafsir-tafsir ataupun pengajaran daripada para ulama. Tidak perlu banyak, ataupun ya syukur-syukur, niatkan untuk, ya Allah, saya mau mengkhatamkan Al-Quran, ya Allah. Kalau bisa 2 kali, ya Allah. Nah, ya teman-teman. Jadi insyaallah mudah-mudahan dengan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kedekatan kita dengan Al-Qur'an ini bukan hanya sebagai pajangan saja di rumah, tetapi juga sudah menjadi kewajiban dan kebutuhan untuk kita semua. Insyaallah mudah-mudahan dengan kedekatan kita dengan Al-Qur'an itu menumbuhkan kerinduan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara salah satunya datang ke tempat yang suci, yaitu Makkah Al-Mukarramah. Insyaallah Jannah Firdaus Tour and Travel siap mendampingi Bapak Ibu dalam perjalanan umrahnya sebagai travel umrah yang termurah, terpercaya, dan penuh bimbingan ibadah, agar setiap langkah semakin dekat dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.